Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resto Octavio dengan NIM 2303622011026. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai akuntansi dana zakat, akuntansi dana kebajikan, dan ketentuan syar'i, rukun transaksi dan pengawasan syar'i transaksi pinjaman card. Baiklah, yang pertama yaitu akuntansi dana zakat. Akuntansi dana zakat adalah sistem pencatatan dan pelaporan yang digunakan untuk mengelola dana zakat yang diterima dan disalurkan. Dalam hal ini, akuntansi dana zakat bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat dikelola secara transparan dan sesuai dengan ketentuan syar'i. Definisi dana zakat. Dana zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim yang memenuhi syarat tertentu untuk disalurkan kepada 8 golongan penerima zakat. Sumber dana zakat. Sumber dana zakat meliputi harta yang telah mencapai nisab atau batas minimum seperti emas, perak, uang tunai, ternak, dan hasil pertanian. Proses akuntansi dana zakat. Proses akuntansi dana zakat ada 3, yaitu yang pertama, pencatatan penerimaan zakat. Mencatat dana zakat yang diterima dari wajib zakat. Yang kedua, pengelolaan dana. Pengelolaan dana zakat harus dilakukan sesuai dengan 8 golongan mustahik yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, budak, orang yang berutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Yang ketiga, pelaporan. Laporan yang menggambarkan pemasukan dan pengelolaan dana zakat yang bersumber dari para muzaki. Dalam prakteknya, zakat harus dikelola dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Yang kedua, akuntansi mengenai dana kebajikan. Akuntansi dana kebajikan berkaitan dengan pengelolaan dana yang diperoleh dari berbagai sumber untuk tujuan amal, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Seperti zakat dan dana kebajikan perlu dikelola dengan baik, tetapi biasanya lebih luas dalam cakupan penggunaannya. Atau misalnya bantuan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Definisi dana kebajikan. Dana kebajikan adalah sumbangan sukarela yang diberikan oleh orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan, tanpa kewajiban seperti dana zakat. Sumber dana kebajikan ini berasal dari berbagai sumber seperti sumbangan tunai, barang, dan jasa, serta pendapatan dari kegiatan sosial dan kemanusiaan. Perlakuan akuntansi dana kebajikan. Perlakuan akuntansi dana kebajikan ada 3, yaitu penerimaan. Dalam penerimaan dana kebajikan dicatat sebagai pendapatan dan diakui saat dana diterima. Yang kedua, pengeluaran. Pengeluaran dana kebajikan dicatat sebagai biaya dan diakui saat dana dikeluarkan. Yang ketiga, laporan. Dana kebajikan dilaporkan secara terpisah dari dana zakat dalam laporan keuangan lembaga. Materi yang ketiga yaitu ketentuan syar'i, rukun transaksi, dan pengawasan syar'i transaksi pinjaman card. Pengertian akad card yaitu pinjaman yang diberikan tanpa ada tambahan atau bunga yang dilaksanakan semata-mata untuk membantu orang lain, yang dimana peminjaman akad card ini berupa uang atau barang dengan janji pengembalian sejumlah yang sama. Ketentuan syar'i akad card. Tujuan dari ketentuan syar'i ini yaitu adalah untuk membantu orang yang membutuhkan dan bukan untuk mencari keuntungan. Bentuknya bisa berupa uang tunai atau barang dengan janji pengembalian jumlah yang sama. Ketentuan syar'i ini melarang adanya riba. Tidak boleh mengandung unsur riba, yaitu tambahan bunga yang dibebankan kepada peminjam. Ketentuan syar'i juga dilakukan tanpa denda. Tidak boleh ada denda atau penalti jika peminjam terlambat mengembalikan pinjaman. Ketentuan syar'i ini juga memiliki kejelasan, yaitu jumlah pinjamannya yang dalam jangka waktu pengembalian dan tata cara pengembalian harus jelas dan sesuai yang disepakati. Rukun dan syarat sah akad card. Yang pertama, pihak. Dalam pihak ini terdiri dari pemberi pinjaman atau yang disebut mukrid dan penerima pinjaman yang disebut muktakrid.
Yang kedua, objek. Tentu ada objek, yaitu objeknya itu adalah uang atau barang yang dipinjamkan. Yang ketiga, ijab kabul atau persetujuan antara pemberi dan penerima pinjaman. Yang keempat, sigat atau kata-kata yang diucapkan untuk menyatakan akad. Yang terakhir, niat. Tentu dalam rukun dan syarat sah akad ini adanya niat untuk melakukan akad kard. Pelakuan akuntansi pinjaman kard. Yang pertama, dalam penerimaan pinjaman kard ini dicatat sebagai piutang pada neraca. Yang kedua, dalam pengembalian pinjaman kard dicatat sebagai penurunan piutang pada neraca. Yang terakhir, laba. Tidak ada laba yang diakui dalam akad kard karena tidak ada bunga atau keuntungan yang dibebankan. Pengawasan syariah atas transaksi kard. Pengawasan syariah ini bertujuan untuk memastikan transaksi kard sesuai dengan prinsip syariah. Dengan pemantauan menggunakan dana kard dan memastikan pengembalian tepat waktu. Serta transparansi, yaitu menjamin informasi atau transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kard. Sekian dari saya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.